Cristiano Ronaldo. Lagi duduk, lagi rahat-rahat di interview sama perempuan kan di acara Globe Soccer Award. Tiba-tiba dia keluar statement. Vinicius should have won the Ballon d'Or. In my opinion, it was clear. Sorry muncrat. It was clear. It was unfair. That's why I love Globe Soccer Awards because they are honest. Gue bisa koreksi sedikit gak? Apa? Ini rangkuman Fabrizio yang ngomong. Pokoknya dia ngomong gitu. Dia itu setelah dia pidato panjang terakhir ditanya pas mau jalan ditanya masih perempuan. Udah selesai sebetulnya berdiri. Gimana gini-gini menurut gue? Gimana nih anak-anak muda regenerasi ya bagus-bagus. Baru di situ dia keluar. Vinicius harusnya dia yang menang bukan Rodri. It was unfair. Gimana Sen? Rodri lu nih Sen. Rodri lu dikatain unfair katanya. Kenapa nih? Gimana? Gimana kan? Udah bisa ASMR mic baru. Jadi gak ada ngeluh. Oke, kalau gua ini mau bahas CR duluan. Bentar. Jadi gue pertama kali mic baru, jadi gue harus tes dulu. Karena biasanya protes. Soal Rodri, City disinggung, diserang. Sebenarnya simpel, orang-orang ini gak ada yang tahu sebenarnya. Ini kan yang ngadain acara nih Dubai, kaitannya sama Saudi. Ya dong, Arab Saudi. Ini hasut nih Cristiano Ronaldo, Vini, and the gang sama Globe Soccer. Sama City kan Qatar. Konspirasi nih, Qatar udah ada Piala Dunia. Tapi Lamine Yamal datang loh. Berarti ini enggak konspirasi. Lamine Yamal aja datang. Enggak diundang gak City? Hah? Ya diundang mungkin enggak datang. Mungkin enggak datang. Enggak. Emang enggak diundang? Gimana mau diundang kompetitor? Iya Gua enggak diundang. Enggak diundang, enggak malu juga masa lagi kalah 10 kali diundang. Ini kan yang yang lagi Ballon d'Or juga kita undang tahu kalah. Yang diundang yang formnya lagi bagus. Mendingan gak diundang gak datang daripada diundang gak datang. Lebih bukan ini. Maksudnya penyelenggara malu nih ngundang tim kalah sebulan penuh gitu. Iya gak apa-apa sih. Ya mungkin ditolak juga sama Pep. Gue lagi fokus melawan gitu. Leicester nih. Gitu. Oh mungkin aja. Cuma ini konspirasi antara Qatar dan Saudi sih. Mereka kan 2034 nih Piala Dunia. Qatar udah duluan. Jadi menurut gue ya ini persaingan bisnis antara atas dengan atas. Makanya acara super tidak penting ini ada. Dari awal dibuat sampai sekarang yang menang Jorge Mendes kaitan sama Cristiano Ronaldo Real Madrid. Ntar Florentino Perez, semua pemain Madrid. Jadi bisa disimpulkan kalau Globe Soccer itu adalah konspirasi antara Ronaldo dan pihak sana. Dan tapi kalau UEFA Ballon d'Or konspirasi juga gitu. Enggak lah. Menurut enggak lah. Globe Soccer ini kan baru dibuatnya. Ini semua konspirasi hidup. Semua konspirasi. Iya, konspirasi. Enggak itu lo harus tahu dulu corona itu artinya apa? Udah. Itu lingkaran matahari. Terlalu panjang kita naikin dulu bumper. Agil. Ini gue mau lanjutin dikit aja. Tapi kalau lo tonton itu benar-benar terjadi nggak sengaja. Benar-benar nggak dibikin-bikin, nggak direncanakan. Cristiano ngomong gitu tuh benar-benar di akhir. Setelah disuruh ke stage, ke panggung, dia ngasih pidato. Baru tuh kayak keluar seperti itu sama CR. Gak ada intention untuk masuk akal, nyikat Rodri dan lain-lain. Masuk akal. Tapi berarti kalau misalnya yang Liga Arab lebih better dari Liga tuh menurut lo disengaja Cristiano peringkat 6 di. Udah. Daripada kita bahas pemain yang udah di Saudi, mending kita bahas klub terbaik di London, Arsenal. Pemain yang tim yang lebih cocok main di Saudi. Bisa. Lanjut. Enggak. Gue sedikit mau bahas review Arsenal Ipswich karena sama previewnya lawan Brentford. Sebenarnya di match Arsenal Ipswich, gue nih ada mixed feelings. Pertama, gue ada gedeknya, tapi gue juga ada senengnya. Kita kayak yang gedeknya dulu yang bikin gue sedikit ini. Ya kita tanpa Bukayo Saka, jelas sangat kelihatan kita nggak bisa ngebongkar pertahanan mid block, low block kayak Ipswich. Ipswich itu cuma dapat babak pertama sentuhan di boxnya Arsenal. Cuman sekali di awal, sekali atau 2 kali. Tapi gue inget di awal sekali. Itu bener-bener game yang kita memang emang jujur nggak ada Saka nih main lebih balance kanan kiri. Karena biasanya terfokus ke Saka doang. Sekarang sedikit lebih balance ke kiri, ada passing kanan kiri. Tapi Martinelli di kanan nggak hidup, nggak bisa beating the players, duel nggak bisa. Tapi yang gue suka adalah kita bener-bener ngontrol tuh permainan, counter pressing kita bagus banget. Ipswich nggak dikasih celah untuk counter. Setiap dapat bola counter press dapat, counter press dapat.
Cuman ya itu di final third yang emang kita jadi PR utamanya Arsenal, nggak ada Bukayo Saka ini gimana gitu loh ke depannya. Ini lawan Ipswich gitu loh, belum nanti away lawan Brentford gitu yang akan lebih susah lebih ini gitu loh. Lu pada nonton match ya gimana? Gue nonton. Gue highlight. Tapi gue mau sedikit aja sebelum nanti yang lain mungkin ngejelasin ya. Emang Bukayo Saka ini diperlukan melawan tim-tim Ipswich secara skill. Itu kan diperlukan karena winger Arsenal menurut gua nggak skillful bahkan ya. Mungkin Odegaard ya kreatif, dia playmaking, tapi ketika lu masuk tim low block, lu final third ya lu butuh skill. Di situ benar kehilangan. Ya apa solusinya selain striker yang udah capek kita bahas, tidak pernah ada solusi. Ya second ball menurut gua itu salah satu trigger lah. Mungkin Odegaard, Declan Rice, kayak Havertz kayaknya enggak ya buat shooting dari sana. Harusnya bisa tapi dia lagi enggak tahu kenapa lagi hilang feel ini ya. Dan mungkin Gabriel Jesus menurut gua harus lebih sering dipasang karena gue lihat dia udah balik ke formnya waktu di City. Bener-bener very skillful player untuk lu gak punya target man tapi lu punya striker yang sangat-sangat skillful kayak dia dibutuhkan lawan Ipswich atau juga Brentford nantinya. Jadi Arteta gue rasa harus memainkan Jesus lebih sering lagi. Itu sih dari gue. Itu skor tuh itu bisa hampir 2-0. 2-0, 3-0 menurut gue. Corner berapa kali tuh Gabriel hampir depan gawang tuh enggak gol. Iya itu dia makanya itu kan agak tumben. Tumben banget. Itu dia. Sama kalau gue ngelihatnya, gue ngeliat Odegaard mirip Santi Cazorla lama-lama ya. Iya kan? Iya kan? Dia lebih di first and second dia bagus. Cuman final third lagi-lagi di final third-nya di finishing. Itu finishingnya tuh susah banget dia di situ. Anda ini memang pengamat. Saya saya juga merasa seperti itu. Saya pulang sekarang. Jangan. Kayaknya sebenarnya saya kagum ini adalah kendala tim-tim besar yang nggak punya killer ketika menghadapi tim low block menurut gue. Sama City juga nanti kita bahas deh. Terus gimana Mat? Menurut gue Arteta melakukan perubahan, dia berani long ball, berani direct, berani aneh nggak template, mungkin kehilangan Saka. Yang aneh juga Havertz jadi bayangannya Jesus. Itu aneh. Dia pakai Odegaard sama Rice. Terus seperti yang Pak pengamat ulung ini bilang tadi, Odegaard dia gak template. Dia berani pass through player. Dia punya kemampuannya. Memang. Emang iya. Secara technicality ini orang bagusnya mentok kok. Press proven. Dia berapa kali dia lewatin 1, 2, 3 main dia bongkar. Cuman untuk finishingnya dia harus lebih perbaikin. Kalau diperbaikin tuh Odegaard, Arsenal bakal gak terlalu butuh Saka. Terus babak kedua terutama ya Matek. Tapi gini, kelihatan dia sering banyak drive through midfield. Cuman gini Basya, menurut gue untuk penetrasi low block Arsenal sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Jadi memang dia menang nyaman, comfortable, tapi kalau cara mainnya begitu ya menurut gue agak susah. Bahaya trophyless takutnya season ini menurut gue. Ya, takutnya nggak compete juga. Sama kayak season lah inilah. Makanya Gabriel Jesus menurut gue adalah solusi replaceable Saka gitu secara skill ya buat kemampuan di final untuk short term sampai kita beli pemain di Januari gitu. Dan ini pemain deserve untuk dapat spot lebih. Menurut betul dibanding Havertz. Ya, gue lebih Jesus. Dan tadi ngomongin Havertz Mat, yang dia kan sebenarnya bisa dimain agak sedikit mix LCM dan SS kan. Satu pemain yang ngebuat itu bisa terjadi. Lewis Kelly, MLS. Lewis Kelly bagus ya. Kemarin dia bener-bener di otak gue langsung Arsenal fan TV. Roberto Carlos and Cafu type nih foto ini. Itu jujur gue udah ngirim loh fotonya. Guys, itu jujur sebagai fans Arsenal gue bilang sampah. Gue sampai detik ini gue paling gak suka namanya Arsenal Fan TV karena itu ngebuat Arsenal diolok-olok itu awalnya gara-gara itu. He's not represent Arsenal at all. Wah berat. Menurut gue berat Mat. Even gue sebagai fans Arsenal gue ngebaca itu Mat, najis nih akun. Apa coba? Masa kayak gitu? Suguhan jauh banget. Enggak, itu udahlah. Itu akun sampah. So menurut gua. Masa kayak gitu? Lu bayangin enggak berkonteks kan ada fotonya. Masa Timber sama Lewis Kelly disamain sama Cafu, Roberto Carlos. Bagai langit dan bumi, Bos. Pas gua begini udah muncul. Enggak apa-apa itu bagai langit dan bumi. Itu enggak jauh sejauh-jauhnya. Lu legend di kayak gituin. Lu ibaratnya striker apa disamain sama Hendry kan gue juga marah gitu loh. Ini kan masih jauh gitu loh tarafnya. Tapi Timber bisa dipakai di MF. Bisa.
Tapi kemarin yang lebih dimainin tuh Lewis Kelly di tengah. Karena pada dasarnya Lewis Kelly itu adalah seorang midfielder. Cuman dia memang berapa kali bisa versatile main di left back dan kemarin dia nemenin Declan Rice untuk nge-assure si Havertz bisa ke depan terus. Nah, ini yang bahaya siapa? Calafiori. Bisa posisinya bisa ke ganggu nih untuk sama Lewis Kelly. Emang sih Arsenal beli pemain tuh gak jelas, gak based on merit, gak based on apa. Michael Merino, Calafiori. Padahal mereka punya penggantinya tuh di mana-mana aslinya. Mereka harusnya kan yang dibeli kan harusnya left wing, harusnya striker. Tapi malah mereka Arteta lagi quarter life crisis. Sebenarnya itu sebenarnya ada tujuannya, tapi menurut gua bukan tujuan utama. Yang harusnya tujuan utama itu dikelarin dulu baru beli yang itu. Nah itu dia. Ya lu harusnya punya pikiran positif, susah nyari striker bagus gitu loh. Iya, saya ngerasain kok. Iya kan, sampai lu datengin Højlund tuh, mediocre, iya susah. Nah dikit-dikit nih lawan Brentford ya. Brentford kita tahu musim ini di kandang baru kalah sekali sama Forest kemarin. Sama Forest, nggak di kandang dia sama Forest. Sama Forest dan kemarin gue liat match lawan Brighton itu dia mainnya solid juga, walaupun kemarin gak terlalu attack lawan Brighton, tapi defense ke belakangnya juga solid. Nah ini lagi lawan Arsenal nih, dia main defense low block. Bedanya kalau Ipswich depannya gak sebahaya Brentford punya Mbeumo, Wissa, Damsgaard, Schade, Shished, sama kalau masukin Carvalho juga berbahaya di situ. Gitu. Jadi ini hati-hati juga buat Arsenal lawan Brentford nih. Kalau untuk Brentford lebih open tapi dibanding Ipswich. Iya lebih open. Untuk Brentford itu dia tuh sekarang akhirnya udah nemu attacking solution bukan dari Mbeumo doang. Dari siapa lagi? Akhirnya mereka nemu dari Visa, dari Sadrak tadi itu dia. Terus Carvalho juga salah satu opsi buat penyerangan mereka sekarang. Dan Damsgaard tuh underrated banget ya. Damsgaard bagus banget. Itu dia cara how he dribble the ball dari midfield ke depan. Yes, pastilah top. Itu dia. Yang menurut gua ini match clear lah. Dia kan nyetak gol Denmark lawan Inggris di Euro. Betul? Dia penorgar itu ya? Dia. Oh iya dia benar. Intinya Thomas Frank ini selalu menyulitkan lah. Harus 3 poin apalagi. Ngomongin Arsenal dengan berat hati gue mengatakan kayaknya goodbye to this season deh kalau ngeliat. Ya let's see gimana. Masih lihat formnya Liverpool ya. Ini kalian masih berharap. Arsenal hanya berharap Liverpool miss 3 minggu. Kita masih main away ke Anfield, Mat. Berat. Tapi kuncinya kalau kita bisa menang di Anfield itu, kita bisa ngemangkas poin dan kita bisa menang di running game lainnya ya masih ada kemungkinan. Iya, tapi itu kan teori. Teori, tapi kalau ngomongin kalau ngomongin 70% 80% ya Liverpool udah di atas. Udahlah. Kibi wheelchair kan itu kan. Iya. Ya terus udah Arsenal ya udah kita ke Ruud van Nistelrooy. Leicester. Kirain jago, ternyata kalah terus. Yang satu Leicester. Timnya Leicester gila. Gua gimana Bang Gundo? Menurut gue sih gue deg-degan semalam deg-degan. Gue nontonnya boring ya, agak boring. Sebenarnya boring karena walaupun Haaland ya. Gue ngeliat perbedaan adalah dia mainin De Bruyne dan Foden di tengah kan main 4-1-4-1. Kovacic, De Bruyne, Foden, kiri Savio, kanan Bernardo. Nah, apakah dia mainin bener-bener Bernardo dan Foden? Coba De Bruyne dan Foden ini di sentral emang untuk nambah kreativitas, untuk ngedongkrak si Haalandnya juga karena ada beberapa shot juga di luar kotak penalti yang dilakuin mereka berdua. Menurut lo gimana? Setuju. Dan gue juga sebelum main pas gue posting di IG, wah ini starting terbaik yang harusnya dikeluarin Pep dari awal. Menurut gue untuk sekarang ya, sekarang tuh starting terbaik terutama di tengah. Savio kembali digeser waktu di Girona ke kiri dan ternyata works. Secara permainan, secara dia masuk ke dalam peluang-peluang dia assist dan gol. Dia satu gol satu assist. Satu gol satu assist. Terus jelas kreativitas ini kan City defense jelek, kreativitas perlu dan itu adalah opsi utama. Kenapa? Foden dan De Bruyne punya sama-sama kemampuan second bola itu bagus. Lihat gol pertama. Padahal menurut gue bolanya sih ya nggak kencang banget tapi refleks kiper napesnya ke depan ada Savinho, good position, good finishing, gol. Dan Pep tahu nih Haaland lagi bau banget. Lu lihat semalam ada 2 peluang itu biasanya Haaland gol. Ya. Yang dia gocek itu kalau gocek itu gol itu bagus banget. Itu Haaland bagus. 4 orang dilewatin. Bagus. Ya. Itu posisi dia shoot udah ya Allah tiang sesenti. Nasib itu. Gue ukur pas di replay gue. Lo ukur. Lo ngambil penggaris. Dia kan gue ambil. Itu pas ini gue replay tes. Gue ukur. Oh iya senti. Kita nih kalau ngukur di TV ini gawang segini Sen. Segini doang nih gawang. Iya. Gawang bola nih. Lo ngukur pakai penggaris.
Oh, iya. Udah. Itu Manchester City kalau tahu dia terharu dengan kita bangkitin semangat. Dan Pep tahu itu Haaland suwe udah berapa pertandingan dan akhirnya dia cetak gol, lu lihat ekspresinya kayak wah, kayak lega. Dan yang gol kedua ini adalah proses gol yang dimau Pep. McAtee harus dapat tempat banyak. Nah, itu dia orang. Dia menjadi salah satu sumber dia ganti Foden ya? Enggak di Foden. Nggak di Foden, dari dia ke passing De Bruyne Savinho ke Haaland crossing masuk. Dan menurut gue soft gitu loh dari depan. Tapi lini belakang ini kalau itu Nottingham Forest abis malam. Berapa banyak peluang blunder Gvardiol, lolos Rico Lewis. Itu berapa kali tuh 3-4 kali punya peluang Leicester. Nggak di tiang sundulannya si siapa Facundo. Bonote. Atau kalau nggak salah dia sundul tiang. Gitu. Tapi kita punya Ortega Moreno, salah satu shot stopper one on one terbaik saat ini. Kalau terbaik nggak, kalau terbaik kita ngomongin masa langsung ngomongin MU era Class of 92 yang dimana dia dengar ini choose your word wisely. Gue muji. Dimana dia mempercayakan pemain muda. Di situ ada Scholzi, Gary Neville, bla bla bla, Beckham. Yang Pep sebenarnya gagal utilasi itu di Rodgers, Lavia, Palmer, Delap dan sekarang Jamal Musiala. Dan Musiala Chelsea. Dan akhirnya semalam main McAtee, ya kan? Di situasi kayak gini, apakah Pep harus nge-replicate Fergie yang dimana dia harus, kan dia udah masukin Pusey, sekarang McAtee juga dilakuin. Dan gue yakin City kan akademinya salah satu yang terbaik di Inggris juga. Kalau main akademi bareng sama Chelsea dan Inggris di dunia. Ya kita ngomong Inggris dulu, skala Inggris. Paling banyak di dunia. Skala Inggris lah. Top 3 kan ya Chelsea, United sama siapa? City gitu kan. Apakah dia harus ngutilize hal yang sama? Iya. Ada McAtee yang baru, Pusey yang baru lagi. Sebetulnya kan Pep udah ngelihat dari performance kayak Oscar Bob, terus misalnya McAtee, terus Rico Lewis dan lain-lain. Harusnya ada kesadaran itu ya. Tapi kalau gue lihat udah telat. Karena itu longevity. Untuk Pep, walaupun kalau misalkan Pep memilih untuk dan gue dengan season ini kita mainkan coba dia start from the stretch dari nol, dia coba main-main baru ya bisa kalau si Pep mau kayak gitu. Tapi it's a long game gitu loh, karena walaupun semalam gue lihat intensitasnya agak naik sedikit. Haaland itu punya intensitas, De Bruyne punya intensitas. Kan? Peluang. Nggak seperti City sebelum-sebelumnya. Dan gue mau coba koreksi sedikit bahasa ya soal kaitan dengan pemain muda. Mungkin si Scholes, Neville, Giggs, lain-lain, mereka tumbuh di era yang sama, gitu. Sedangkan Pep pernah melakukan itu di La Masia di Barcelona dan works gitu loh. Works banget dia dari Barcelona B, dan sedangkan di City dia nggak punya pemain muda yang potensial sebanyak itu. Jadi gue rasa Foden aja juga terbit kan bebarengan dengan pemain senior. Jadi menurut gua dia akan memainkan pemain-pemain ini ketika rebuild di 2025. Itu akan jauh lebih make sense. Betul, sekarang dicoba. Sekarang ya misal lepas nih Liverpool sama Arsenal nih. Ya udah, gua ngapa lagi untuk DPL. DPL salah satunya yang ngamanin 4 besar. Nah, gua mulai nih ngasih menit bermain ke pemain-pemain ini nih. Ngasih menit lebih banyak. Mungkin kalau starting agak susah. Karena secara quality yang bener-bener bagus itu ya McAtee sama Oscar Bob. Foden dulu bagus juga itu. Udah bermain bareng dengan senior. Jadi gue rasa ini soal timing aja. Nah, kritik gue juga sama Pep. Pep ini kan dia system play. Betul. Jadi kemampuan individu itu nggak terlalu naik, nggak terlalu mengangkat. Dan itu dia kepukul di season ini. Kalau kita lihat dulu, apa MU di zaman kejayaannya selalu main bagus? Enggak. Tapi ada pemain-pemain kayak Nistelrooy, kayak Scholes, kayak Cristiano, kayak Ronaldo, kayak Rooney, lagi tone down, dia yang nge-drag tim dari tengah. Intensitas itu dibawa ke seluruh. Nah itu yang City nggak punya di season ini. Gak ada grip dari pemain-pemain yang mereka udah menang segala macam, gak dibawa di saat timnya down. Lo yang bertanggung jawab di lapangan sebagai main besar. Gimana Nistelrooy lakuin sama Fulham? Kita main bagus, kita cerita 20 tahun lalu. Atau Henry melakukan itu di Arsenal. Berbatov melawan selalu betul. Nah, kritik gue sama Pep adalah dia terlalu system playing, jadi merobotize. Ini pemain-pemain seperti kayak robot, tidak punya kedaulatan di lapangan. Jadi ketika
dari belakang layarnya down, mentalnya down. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama City ini. Ini krisis besar. Pemain-pemain ini tuh nggak hadir gitu loh. Sebenarnya gue potong nggak punya karakter. Gue potong. Sebenarnya paling kelihatan banget tuh Grealish. Kalau lihat Grealish di Aston Villa sama di City, beda pak. Oh beda total. Grealish Aston Villa, itu tuh sebenarnya bisa jadi eksplosif, jadi ex-player City. Dia udah. Tapi di City sekarang bener-bener jadi robot banget. 0-0-365. Iya, gak ada yang bahas. 0-0-365 100 juta. Iya, gak ada yang bahas. Bukan 007 ya. Bukan Agent 007 ya. 00365 anjing. Berarti agen nomor 365. Agen 365. Dia gak cetak gol assist. 1 tahun gak ada gol, gak ada assist. Tapi sebenarnya gini, soal yang Muhammad bilang itu betul. Tapi udah terjadi di tahun lalu. Soal gimana yang pemain-pemain ini ngedorong. Itu tahun lalu terjadi kan. Kita sempat tertinggal dari Arsenal dan Liverpool. Kevin De Bruyne cedera. Yes. Rodri sempat suspend. Pastiles. Apa pastiles? Yes, pastiles. Yes, pastiles. Oke. Akhirnya bisa keangkat. Tapi mungkin hal-hal seperti itu nggak bisa berturut menurut gue ya. Apalagi gue nggak mau alasan pemain cedera. Semua tim cedera. Tapi memang kelihatan di City ini pemain-pemain seniornya energinya itu udah habis. Kan season lalu kan habis-habisan sampai detik terakhir. Bisa. Iya dong. Yeah. Sampai lawan West Ham, Arsenal juga ini gitu. Jadi menurut gua energi harusnya yang bisa dipakai kayak misalnya tahun lalu misal 60 sekarang 40. Tapi tahun lalu tuh udah kepake 90 menurut gua. Sehingga masuk ke season ini habis. Capek banget. Tadi sorry gue potong lagi. Tadi kenapa gue bahas yang masalah pemain muda itu? Setuju. Karena gini, karena kan lu nggak mungkin akan susah lu mainin Palmer, Roger, Lavia ketika squad tuh lagi prime-nya kan. Ada Rodri, De Bruyne, Foden aja nggak masuk. Betul. Cuman kenapa gue bahas itu? Karena sekarang kan City lagi terpuruk. Betul. Dan bukan di transfer window. Betul. Mungkin kalau pemain itu dimainin dari match-match sebelumnya dengan punya intensitas dan hunger yang lebih untuk nge-prove ke Pep, oh gue bisa nih. Ya, kita lihat itu di McKennie. Harusnya kan justru bisa. Gini, faktanya itu mereka nggak approve. Contoh Rico Lewis deh, nggak approve tentang itu. Lewis dia nggak proving kalau dia ternyata nggak proving. Nggak, Lewis nasib aja di tim yang lagi down. Bukan gini, Rico Lewis tapi the only one that got the hunger over the past time. Dan itu McKennie kita lihat semalam. Hungernya beda dibanding makanya senior. mudah-mudahan nih Pep di match selanjutnya masukin deh. Ini kan kalau nggak salah FA ya tanggal 11 ya. Biasanya kan libur seminggu. FA kan minggu depan FA. Masukin deh pemain ini. Ya. Kalau pemainnya proven gue yakin akan dimainin. Kayak si siapa? Puse itu di Champions League berapa kali main? Lawan Feyenoord, lawan Sparta. Gini loh, ini main. Pep ini kan bertanggung jawab sama bola modern. Jelas. Bola modern nih perubahan yang kita kan lihat. karena dia. Bahwa pemain itu nggak boleh megang bola lebih lama dari biasanya. Nggak apa-apa bikin kesalahan-kesalahan kecil, nggak apa-apa out of position. Nah itu yang dikikis sama Pep. Nah jadi berat untuk main-main muda yang di waktu dia untuk mengeksplorasi talentnya dia untuk bermain di sistemnya Pep menurut gue. Pep itu mau rigid positionist dan intensitas yang luar biasa week in week out. Nggak punya kesempatan nih anak-anak muda. Mungkin dia selama sebelum tahun ini ya punya kedalaman yang oke, punya squad prem yang bagus, jadi so far dia merasa ya udah gue jalan. Tapi dia nggak berkaca sekarang nih. Iya dong. Dia udah memainkan peran ini kan lama. City Treble juga sama kok. Jack Grealish itu tampilnya gila. Gimana Bung pengamat tadi? Kalau saya dari Bung pengamat, kita harus kesian dia mau ngomong. Wallah belum ngasih kalimat. Pai kopi dong Pai. Kopi mana kopi? Karena ini ada tim yang punya 2 Champions League. Yang mau dibahas ini. Sabar. Dia tadi udah mau ngomong. Masa dikat? Tranquilo my friend. Tranquilo, oke. Kalau misalnya kita ngelihat cepat. Durasi. Kalau kita lihat City dengan main muda, aslinya kan Pep udah nyoba. Pas di Community Shield melawan Manchester United. Iya, Oscar Bob. Itu hampir semuanya main muda kan. Iya, Oscar Bob cedera. Oscar Bob jangan bahas Oscar Bob. Oscar Bob McAtee dan lain main starting di Community Shield juga ada mereka. Dan gue ngelihatnya di starting sekarang benar-benar cuman Rico Lewis yang punya semangat. Cuman sayangnya Rico Lewis terlalu dieksploitasi. Yang dimana dia dipaksa untuk berduel bermain di midfieldnya.
Padahal fisikal dia nggak cukup buat di situ. Oke. Ya, kalau misalnya ini, gue lebih prefer physicality-nya Luis Kelly dibanding Rico Lewis. Karena kayak Cafu. Karena Cafu kalau itu kan. Benar. Kayak begitu. Kita bahas Rico Lewis aja yuk sekarang. Sekarang kita ke tim yang Champions League lebih banyak daripada City, lebih sama Chelsea. Nggak usah bahas Arsenal. Ya, gue baru mau ngomong gini. Punya Champions League. Lo kalau mau nyerang sesuatu yang lo punya, lo nyerang sesuatu ya. For the sake of entertainment, I will do it. Yes. Ini tim tiba peringkat 2. Ya. Kita bahas kita singkat ya. Peringkat 2 dan ini terakhir dia di posisi kayak gini tuh tahun 1987-88. Di mana saat itu dia finish peringkat 3 di akhir musim. Liverpool juara. Nonton ya? Nonton. Jadi ini sebenarnya nih pelatih persamaan Gundo sama Amrabat kita kasih gol. Apa emang ya? Enggak, tadi sebentar Basya. Tadi kan Karim ngomong kita nonton waktu itu. Cuman kita waktu itu lebih asik Serie A kalau ingat. Iya. Zaman Maradona. Gue sampai 94. Udah lahir. Ini klub kan udah dibahas sempat kemarin. Nuno Espirito, dia di Saudi bisa dibilang gagal. Ya kan, tapi dia punya experience di Premier League sama Wolves. Walaupun di Spurs juga gagal, tapi di Wolves dia sempat ngangkat Wolves sangat dekat ke top 4. Ya kan, dengan pemain-pemain Portugalnya. Dan sekarang lu lihat komposisi pemainnya Nottingham Forest, dia ngangkat dari yang tadinya hampir degradasi. Dia bisa nge-save di Premier League dan dia bisa ngutilisasi squad-squadnya yang ada dan sekarang bisa merangkak ke peringkat 2 at least sampai detik ini. Bener-bener dia punya pemain menurut gue lengkap secara komposisi. Lu ngomongin backline yang on the ball-nya bagus ada, backline yang agresif ada. Lu ngomongin wingback, lu juga punya yang speednya ada. Ngomongin striker, dia punya 2 tipikal striker yang inside the box, Chris Wood, lu bisa andelin. Dia sekarang 11 gol di Premier League. Yes, lebih banyak dibanding Havertz cuma 7. Dan Hollywood juga ya. Kalau saya dulu sama tim saya. Dan lu kalau main counter attack, lu bisa pasang Awoniyi di situ. Awoniyi. Lu bisa masang di situ Hudson-Odoi sama Elanga. Kalau lagi Anthony mentok Elanga butuh set piece bisa masukin Ward-Prowse buat set piece-nya. Ada Mason Gibbs White. Ada Gibbs White buat tadi juga. Ini tim gila loh. Gibbs White itu bukan yang di plafon itu ya? Yang sih Gibbs. Itu apa? Itu Gibson. Gue random juga. Gila, ini tim gila loh. Dan akhirnya Everton dari kemarin main bertahan, Everton dari awal main menyerang. Ya kan? Nah, kena di sini nih. Ya dia sama lah kalau kayak lawan MU kan menyerang kalah. Betul. Lawan Forest juga menyerang kalah. Beda kalau lawan kita kan saya main bertahan saya. Iya. Menang enggak? Ya gitu saya. Menang enggak? Menang 3-0. Nottingham Forest. Menang 3-0. Siapa? Gue menang 3-0. City sama Arsenal sama menang lawan Everton menang. Ya udah sama. Enggak, jadi nah ini yang gue mau tanya adalah dengan komposisi pemain yang lengkap dan back up-nya juga bagus loh. Kita nggak ngomongin cuma 11 pemain di lapangan. Back up-nya menurutku cukup oke. Ini bakal kemana Nottingham Forest? Top 4. Gue ngeliat top 4 or top 5 Nottingham Forest bisa megang dengan comfortable. Dengan lo ngeliat ini pemain-pemainnya semua adalah pemain yang mau nge-revive karirnya. Hudson-Odoi, Anthony Elanga. Dari di Nottingham Forest sampai sekarang GA-nya udah 20 ke atas. Bisa melebihi semua pemain Manchester United. Padahal pemain siapa itu Elanga? Itu dia makanya kan. Gimana? Hudson-Odoi, he's a good player. Gibbs White, ini yang harus lo paling apa sebutannya? Highlight. Lo ke transisinya Nottingham Forest dengan Gibbs White bagus dia. Parah. Gue sampai pingsan waktu nonton saking kaget. Lo pingsan? Gue gede. Wah. Ini kok jadi penjilat Nottingham Forest ini? Oh enggak, dua-dua. Enggak ada fans. Tapi enak loh ngefans Forest ada Champions League. Gue sempat waktu tahun 87 tuh waktu gue. Karena sudah lahir. Iya. Nah di situ gue ngeliat Nottingham Forest jujur dengan defense-nya kita nggak usah ditanyakan lagi lah. Ola Aina, solid apa? Milenkovic, tapi Murilo. Di game kemarin Ola Aina berapa kali blunder? Iya. Berapa kali bego Ola Aina? Oh bego dia. Berapa kali dia di atas angin mungkin. Apa? Di atas angin ngoper salah. Apa salah? Dribble bola takut. Dia pressure tinggi karena di FPL ditaruh banyak orang kan. Gue taruh bench lagi. Lo taruh bench ya? Nah itu, gue ngeliatnya jujur Nottingham Forest kemarin it's not their best game. Yet they still win. Enaknya tuh di situ.
Kalau misalnya lo dengan cara defense lo udah ternyata nggak proven, ternyata lo masih bisa bring up something, gue jauh lebih demen nonton Nottingham Forest dibanding Arsenal. Gue ngeliat. Oh itu kalau itu lebih enak nonton semua tim di Inggris daripada nonton Arsenal. Hampir mayoritas tim di Liga Inggris lebih menarik. Lebih menarik itu dibanding kekakuan Arteta. Kanan kiri lagi, kiri kanan lagi. Itu sama dia. Tetangga kita juga agak sama. Itu dia. Itu gue ngerasa jujur Nottingham Forest is a threat. Gue mau tanya deh, Forest itu berapa lama nggak di Premier League? 17 tahun. Oh lupa lagi dia masuk 17 tahun. Itu. Lu aja. Enggak kayak 2-3 tahun terakhir. Ini sekarang dunia ada Google deh. Coba Forest ya. Coba ngobrol dulu Forest. Kalau menurut gua ya top 10 lah. Top 10. Karena Forest ada di atas menurut gua Chelsea, Arsenal, City-nya itu belum maksimal banget. Ini City on form. Oh, sorry. Usai 23 tahun. Baru masuk dia tahun 2022, 2021. Jadi setelah 23 tahun. Kalau gua menilai dia Leicester KW 2 ya. Enggak dong. Waktu juara. Enggak sebelum juara. Kecuali kalau Pilar diambil. Leicester di Liga Inggris selalu. Bukan secara musim season dia bisa pegang Leicester yang juara. Leicester yang juara. Itu formnya gue lihat sama. Tim-timnya itu pada bapuk. Dia kalau nggak salah berapa 37 poin atau berapa sekarang? Sekarang 30. Tapi kualitasnya kayak bagusan Leicester saat itu. Betul. Kante, Cuma maksud gua kondisi sama tim Big Five-nya itu drop semua. 37. Ya kan? Maksud gua lebih di atas Arsenal. Kalau Arsenal main menang berapa poinnya? Jadi 39. Ya udah berarti ya udah Arsenal gitu. Jadi menurut gua tinggal City konsisten lagi turun. Cuman Europa League dapat sih. Ini gua. Europa League ya makanya gua ngeliat Europa League dapat. Top 4, top 5, top 6 menurut gua. Karena Spurs kembali imbang. Jadi ya menurut gua betul gitu. Itu memang tim bego. Menurut lu bisa enggak dia juara? Bisa. Juara Premier League. Wah, Forest. Iya kalau Premier League. matematically semua bisa tapi enggak mungkin. Gua ngelihat dia kansnya lebih besar dibanding Arsenal. Enggak masalah. Abis ini gua malas bahas timnya nih. Siapa yang lo mau bahas ya? Liverpool. Mau bahas tim yang so asik salah. Oh, salah ya. Panggil aja gak sih orang ini? Le. Apa Ale, main yo. Ini orang salah. Tiap hari Ali salah. belum mandi. Tiap Kali hari. mau bahas Liverpool nih. Iya. Udah kita lo nggak teriak kita Dia masuk oleh sini, Bay. Kemarin lawan West Ham away, bantai-bantai dia. Bantai-bantai dia. Nih, cut lu, Bay. Li, bangku, Li. cepat, Aduh ini kursi. Ya di jaket gue tuh. Gila Liverpool sih semalam. Gila. Enjoyable. Gue bersyukur gue nonton 90 menit. Ngapain lu di sini? Kita doa enak-enak berempat ngobrol tiba-tiba lu masuk. Kan lo yang manggil. Iya. Gue manggil. Capek gue banget, capek. Kenapa? Apalagi dukung tim yang jago banget ini capek, apalagi dilihat sama rival di sini. Gua nggak nonton. Banget ini tim. Gue gak nonton. Arsenal, aduh. Brentford, pegang omongan gue. Brentford menang 4-0 lawan Arsenal nanti malam. Kalau enggak lu botak ya? Kalau enggak, gue berhenti ngomong 1 detik. Enggak, kita ngomongin match ya. Lawan West Ham. Okay. Bantai lagi. Semalam. Bantai lagi. Iya. Bilang bantai setiap saat. Keluar. Lawan West Ham 2 kali pertandingan cetak 5 gol semua. Enggak. Di Carabao Cup sama di Premier League. Ya West Ham-nya kan juga lagi 5 gol semua. Emang West Ham tuh emang lagi jago. West Ham. Ya sudah, tapi 10 gol lawan West Ham akui bahwa kekuatan Liverpool lebih bagus. Enggak, sekarang kita ngomongin West Ham ya. Apa dibanding West Ham? Banding MU. Kita ngomongin West Ham. Semalam dia main 3 back. Ya. Yang gue expect ketika lu main 3 back, lu mainnya tuh rapat, lu mainnya tuh terstruktur gitu loh. Lu ngeliat antara back kanan back LCB-nya sama wing backnya jauh. Ya makanan empuk Salah, Gakpo, Dias di situ. Itu bener-bener udah nggak bisa Basya. Kenapa? Mati di situ. Mereka kebingungan juga kalau mereka mau tight di tengah. Liverpool tinggal one pass away untuk ngasih attempt yang luar biasa. Capek ngelawan Liverpool ini capek. Iya, seenggaknya lu sekalipun kalah, seenggaknya lu nggak bakal terbantai kayak semalam. Nah, kalau lu itu punya struktur yang kompak. Tahu nggak kunci di mana? Gue baru tahu kunci di mana. Di Arne Slot dia ngomong setiap di konferensi pers lu nonton nggak? Nonton.
Yang mana? Coba apa? Yang mana? Perkataannya yang mana? Coba, banyak. Apa? Dia bilang. Dia bilang selebrasinya Trent Alexander-Arnold mempunyai arti. Gak penting. Terus yang kedua permainan Artinya kami apa? cukup baik. Tafsirnya apa? Apa? Tafsirnya. Heboh nanti media sosial. Trent Alexander-Arnold ke MU. Amin. Jadi Slot ngomong setiap kita main away di Premier League itu jangan kasih momen fans untuk cheer up the moment. Contoh, setiap gue Liverpool ke tim away, mereka untuk cheer up fans itu nggak perlu mereka bikin peluang, corner aja udah cheer, nge-backup tim lawan. Nah momen itu kata Slot yang kita kikis dari awal, jangan kasih momen sama sekali untuk West Ham. Kill the game dari awal. Kill the game dan utilize. Semua. Sebentar dulu, Slot itu concern di situ sama Liverpool, absolute domination dari awal. Jangan kasih mereka momen sama sekali. Itu maksud gue. Tapi maksud gue maksud gue contoh lu kemarin Leicester pas away ke Anfield ya, dia sadar diri gitu loh. Dia main rapat, terstruktur, rapi. Walaupun Liverpool menang ujung-ujungnya, tapi seenggaknya dia bisa ngasih defensive wise tuh perlawanan gitu loh. Ingat gak, Mat? Enggak. Kemarin gue ngomong apa di sini? Gue bilang gue ingat jujur. Kalau gue ngomong nggak pernah diinget. Ngomong apa? Capek sih. Capek. Gue bilang apa? Kalau musuh Liverpool bermain terbuka ofensif, 3 poin kita dapat. Ingat gak gue ngomong gitu? Iya. Nah, terus-terusan nggak ada. Dan sekarang terbukti, Mat. Ketika lu lawan Liverpool terbuka, ini momennya Liverpool lu bakal dibantai gitu loh. Karena apa? Depannya Liverpool ini musim ini ya, kita nggak bicarakan musim depan atau musim lalu. Musim ini menggila, Mat. Mau Salah nggak perform, kita masih punya Cody Gakpo, punya Luis Diaz, bahkan ada Jota yang masuk di babak kedua. Gue sebenarnya kagum sama King Arne ini apa? Yang pertama, dia mengganti pemain sebelum waktunya. Biasanya pergantian pemain itu menit 70-an sampai 80-an. Ini menit 50-an, bahkan masuk 60 sudah 4-0, diganti pemain, Endo masuk. Di situ sedikit ada kebingungan di lini tengah, tapi dia tetap perform ya. Kebingungan ini dalam arti apa? Contoh kayak Mo Salah. Mo Salah itu berapa kali peluang dia nggak golin, tapi dia berhasil 2 assist dan 1 gol. Dibilang perform, ya, tapi dia membuang-buang peluang. Ya salah FC kan? Kok salah FC? Iya. Nggak ada. Salah FC? Nggak ada. Iya. Itu karena apa? Kalian lihatnya Salah terus yang main. Coba Chiesa. Kemungkinan Chiesa juga bisa cetak gol. Tapi nggak akan nih. Karena Chiesa jarang dimainin. Gue pernah gitu dong, Sen. Gue pernah bilang statement. Coba lu gabungin golnya Jota, Gakpo, Luis Diaz, Nunes. Lu gabung masih belum ngelawatin Salah. Mat, kalau lu bilang Salah FC, berarti Arsenal Saka FC. Oh iya. Itu kan kita kan udah pernah bilang Arsenal ini Saka sama Odegaard FC doang. Tapi itu berdua sampah. Iya, benar. Tapi kita punya variabel lain. Kita sangat bagus di set piece. Kita segala macam. Kita punya variabel lain. Kita juga punya. Kita secara penyerangnya juga struktur. Kita juga penyerangnya struktur. Tanpa salah apa? Plan B lu kalau nggak ada salah apa? Sekarang nggak bisa di pembuktian seperti itu, Mat. Contoh misalkan nggak bisa. Sekarang Salah terus main. Sekarang Salah terus main. Kita mau buat omongan seperti apa kalau Salah nggak main? Paham nggak maksud gue? Ya udah, maksudnya oke, kita udah ngakuin tim lu hebat, jago. Tapi lu juga harus statement bahwa Liverpool sekarang sangat di-carry sama Salah. Oh iya, enggak. Gue kurang setuju. Iya, cuman bukan Salah FC. Iya, kita digendong sama Salah bener. Cuman bukan Salah FC. Kalau Salah FC itu apa-apa semua Salah. Bahkan gol semalam Salah cuma 1 gol. 1 gol 1 assist. Dia harusnya hat-trick. 1 gol 2 assist. Iya. Itu kalau ditarik itu 3 gol. Lo lihat yang Arnold crossing Salah miss gak? Ya Allah. Itu kalau gol itu goal of the season kali itu. Iya makanya. Bagus itu. Dan kontrolnya Salah juga. Ini orang pemain, Mat. Pemain bagus, underrated banget. Siapa? Salah. Cuman orang-orang ini udah enggak di level underrated. Enggak lah. Lo berhenti Siapa underrated? Salah. Gak usah. Salah ini udah masuk level elit, udah gak ada obrolan Salah underrated. World class. Lah iya. Jadi underrated. Iya, underrated. Maksudnya pemain paling bagus di Liverpool. Lo selalu tiap Salah kelar main, Salah angry. Salah Hazard. Nah itu dia. Itu iya. Nih gue kasih ya, Salah ini statistik machine. Tapi dia nggak better than Hazard juga. Lu masih mau compare sama Hazard? Apa? Lu statistik machine. Tergantung dari variabel mana ya. Ya lu lihat dong, pakai eye test how he play. If they play. Gini, Mat. Setiap pemain itu punya ciri khasnya sendiri. Hazard punya sebagai dia dribble ballnya top.
Iya. Mau Salah sebagai finishing, sebagai key player, Iya. dia sebagai pemain yang apa istilahnya kayak lu tuh main bakal kontribusi gitu loh. Iya. Hazard cuman bagus dari segi dribble. Nah, oke, gue setuju. Iya. Dua pemain elit, tapi lu nggak usah downplaying. Nggak, gue nggak bilang lu mungkin ya, fans lain ya. Mungkin lu juga gue nggak tahu. Nggak usah lah tiap nongkrong ketemu orang Salah jauh lebih daripada Tapi Hazard. setidaknya kita nggak pernah nganggep Robo atau Alexander Arnold seperti Cafu ya. Kalau itu oknum. Tapi gini, nih Kalau itu oknum. Itu dibahas, oknum. udah dibahas. Itu oknum dan gue nggak setuju. Tapi kalau fans Liverpool kan ini di media sosial udah downplayingnya Hazard ini udah berlebihan. Sekarang mau masuk ke ranahnya Angri. Masih jauh. Thierry Henry. Iya. Ya kalau Henry sudah Mat. Enggak lah. Nggak, gua pribadi dengan gua sebenci-bencinya sama Liverpool. Salah nih menurut Oh gua. iya. Enggak, maksudnya sudah gua enggak akan debat sama Henry. Better than Enggak. Gua enggak debatin sama Henry. Kalau sama Hazard ayo. Kalau sama Henry Gua enggak pernah debatin kecuali bikin bahasa panas. Udah. Tapi Gitu ini loh. Salah ini pemain yang paling di take for granted sama Liverpool sama dunia menurut gue. Breakfast. Oh, yang semalam golnya, waduh. Coba kata-katanya kata breakfast itu di grup itu gimana itu? Gol Itu ketiga. gua nyantol di kepala langsung Allah. Gol ketiganya Salah semalam. Abis dia golin. Berdiri abis golin, selebrasinya stay di tempat dia nendang, senyum, ketawa, salaman, biasa kayak sarapan pagi. Iya. Dan intensitas itu 90 menit begitu. Sampai lo kalau lihat Salah gesturnya, ketawa full satu match dan itu harusnya 9-0. Kayak main di pasar PSPT itu loh. Tapi Effortless. Jadi gue ngelihat Salah nih kayak lagi state-nya kalau disebutnya flow state, di mana semua tuh di harmoni, dalam harmoni, dia nggak, wah itu udah tinggi banget. Iya dia Heads and shoulder best player in the world right now, Salah. Oh iyalah. Kita lagi menyaksikan, kita lagi menyaksikan history dia sekarang ini. History in the making. Satu pemain yang rising ke top. Dia surpass Mbappe, surpass semua. Cuman yang gue sayangkan oleh Salah dan Liverpool, dia tidak layak punya fans seperti ini. Iya, ya karena dia gini loh. Menurut gue. Karena menurut gue fans Liverpool yang gue temuin ya, ketika dia ngomongin Salah, dia tuh lebih banyak bukan ngapresiasi Salahnya, langsung di pikiran dia tuh, oh gue harus bandingin ini sama legend lain. Siapa sih Mat? Siapa? Fans Liverpool yang gue temuin termasuk yang lain. Apa nanti? Tapi gue pribadi gue lebih prefer Salah dibanding Hazard atau Henry ya. Oh kalau itu ya, itu ya. Enggak Salah waktu wawancara, denger nggak? Dia ditanyai gimana perpanjangan kontrak segala macam, terus dia ngomong gini masalah Liverpool bakal juara atau dapat Ballon d'Or. Dia bilang untuk para penggemar kami Liverpool dan saya sendiri yang ngomong gitu, stay humble. Stay humble. Wah, abis ini kena. Stay humble. Semua yang punya Salah di FPL transfer out. Kenapa? Udah gak akan. Stay humble-nya buat dirinya, bukan buat. Enggak, buat fansnya. Buat fans Liverpool jangan terlalu sombong kayak fans Arsenal. Nah, makanya berarti untuk fans Liverpool dengerin Salah. Jadi kalau Salah bagus, elit. Menurut gua sekarang bisa masuk bahkan best 11-nya Premier League menurut gua. Sebagai di right wing, menurut gua. Sabar. Bisa masuk, gua bilang bisa masuk. Iya, tapi stop over glorifying ketika lu udah Salahnya lagi bagus, lu langsung nge-compare sama legend lain. Belum. Tapi siapa lagi, Mas? Ini Siapa lagi? Semua Ronaldo. Enggak, kalau mau kontes Henry. Siapa yang layak di kontes sama Thierry Henry? Jujur. Salah, jujur. Rooney. Enggak beda posisi. Salah. Oke, Salah bisa dikontes. Bisa dikontes sama Angri, tapi belum. Sergio Aguero. Dan gak akan. Bukan belum. Gak Lu ngomongin statistik. Menang gak mungkin. Menang itu masih bisa up for debate. Di kontes Gini Basya, Basya, bisa, dia gak akan menang. Basya, ini itu. Muhammad Salah melakukan excellency ini 7 tahun setiap minggu. Sama Angry gitu. Orang-orang seperti ini di level seperti ini, karena udah setiap minggu main luar biasa, main bego sedikit dikatain, kalau main yang lagi top, orang karena dia udah biasa nggak diglorifikasi. Enggak, makanya gue bilang, gue sangat gue suka masalah. Menurut gue nih orang legend bisa masuk first 11 Premier League all of time. Menurut gue. Tetapi stop over glorifying, langsung mentalnya tuh. Kalau menurut gue dengan form seperti ini, dia bisa juara, dia bisa maintain form. Iya. Tahun ini Liga Inggris, dan menurut gue Liverpool undisputed tim terbaik di Eropa. Oh iya, sekarang iya. Nah, kalau formnya dijaga sampai akhir season,
Salah bisa menurut gue kontes teori Onri. Kontes iya. Untuk perdebatan greatest Premier League. Iya. Tapi debate yang gak akan menang. Sama kayak lu gak bisa ngomong gak akan menang. Debat is debat. Maksudnya gue mau kacamata fans Liverpool. Oke, gue punya orang yang bisa gue adu. Urusan menang gak menang kan gimana kita. Tapi lu lupa Aguero masih punya. Masih ya. Gak ngomong. Henry ini sampai kiamat ada yang bisa ngalahin. Menurut fans Arsenal. Di Premier League sejauh ini ya. Greatest origin loh. Di Premier League masih Aguero. Jadi ini semua punya agendanya masing-masing ya. Pemain asing. Semua Messi, Ronaldo ya. di meja ini semua punya kepentingannya masing-masing. 5-6 musim ke depan sama dia loh. Iya. Ayo gue punya. Ini punya kepentingan masing-masing. Sekarang Angri Salah Aguero di top 3 gitu loh. Udah. Cuma sialan gak ada yang bilang. Apa sih Angri Salah tiba-tiba Aguero nyempil. Sama Diallo bakal tetap di bawah Salah. Ayo. Tapi mungkin kalau soal dikenang gak dikenang 10-20 tahun ke depan bakal kita lihat siapa. Guys, banter aside ya. Banter aside. Maksudnya enggak banter aside menurut gue ya Salah one of the best Premier League player. Gue ulangin lagi ya. Gue bisa masukin 11 pemain nih. Gue masukin Salah di right wing. Over Jota. Lu jangan lunjak. Over siapa? Jangan lunjak. Jangan lunjak. Berat juga. Maksud Jota. Ini Premier League bukan Liverpool. Tapi maksud gue udah. Lu appreciate your legend. Tunggu, terusin dulu. Debat-debatin terusin sama dulu. yang lain. Baca siapa right wing over siapa Salah? Over siapa? Over Ronaldo di Premier League, bukan all of time. Baik, kasih paham baik. Bener. Apa sih? Left-nya siapa? Oh, left-nya lu bisa masukin Giggs. Oh itu Muji. Bisa masukin Cristiano lah. Cristiano nggak Di bisa. Premier God League. of the game, bro. Cristiano Ronaldo. God of the Look game. what he brings in the Premier League. And to the world, and to your life, and to your house. Dan tadi And shoe. Hazard, gue angkat lagi Hazard. Ini udahlah, stop. Mau dibandingin Hazard ini menurut gue for me gue lebih suka nonton Hazard. Gue suka selera. Nggak, kalau suka selera bisa. Dan gue setuju sama temennya Ole. Di akhir nanti mereka berdua pensiun, yang akan dikenang Hazard dibanding Salah. Kecuali Salah menang Ballon d'Or. Kalau Salah nggak menang Ballon d'Or, Hazard Henry menang Ballon d'Or nggak? Enggak. Nah itu kehebatannya, nggak menang pun dikenang segitunya. Begini Basya. Dikenang karena invisible. Yang kenang Henry segitunya itu fans Arsenal. Enggak. Basya, justru listen, gantian. You ask Jamie Carragher. Sebentar. Mereka orang sepandit bego juga. Masa ngasih case Rio yang masih ngasih case Jamie Carragher. Lu tanya John Terry siapa yang bisa ngasih nightmare selama dia main di Premier League. Udah baca orang. Udah Henry, kita udah tahu. Cuman Ballon d'Or dan semacamnya mengkerdilkan apa yang sudah mereka kasih. Bukan ukuran dikenang tidak dikenang piala. Loh, gua kan gini loh. Gak bisa begitu. Gue cuma bilang, gue setuju sama statementnya Ole. Dan kenapa harus the great player harus di-compare? Loh, justru gue sekarang enjoy Hazard. Ketika lo enjoy Salah, ini gue suka harus di-compare buat apa? Gue kan cuma bilang Hazard ini pemain yang kita mau bayar untuk nonton. Setuju. Kayak Maradona kita nonton dia. Iya. Tapi Salah punya his own beauty. Sekarang gini. Itu dia. Lo lagi berharap di tim lo juara di kesulitan permainan menit 60-70 pernah tau gak lo? Iya. Pernah ya sering. Tiba-tiba ada tem nonton. Anjing itu nggak kebuka. Ngerti gak lo? Ada satu pemain yang pengen merubah itu. Mat. Kan highlight gak bisa wakili itu. Benar. Tiba-tiba ada orang-orang kayak Salah yang membuka itu. Mat, top skor di Liga Inggris all of time siapa? Alan Shearer. Who remember Alan Shearer? Kita barusan kita semua bukan compare to the others. Dan kalau Salah nggak menang Ballon d'Or, Salah akan jadi kayak gitu. Kalau dia nggak menang Ballon d'Or, kalau dia menang Ballon d'Or, different cake. Kalau dia menang Ballon d'Or, oke. Respect. Nggak bakal dilupakan. Berarti adil ya. Gue nggak bilang menang Ballon d'Or. Gue nggak bilang nggak dilupain. Gue cuma bilang legasinya dia, orang akan lebih inget Hazard dibandingkan Salah. Kalau Hazard nggak menang, kalau Salah nggak menang Ballon d'Or. Sama sekali itu statement menurut gue statement yang delusional.
Itu statement yang sangat delusional. Mat, Suarez diinget gak, Mat? Dua-duanya akan diingat. Iya, Suarez diingat. Suarez diinget gak? Suarez arguably one of the best striker. Diinget tapi nggak kayak yang lain nggak dong. Nggak kalau ngomongin diinget. Buat apa lo ngangkat satu tapi menutup yang satu, yang lo tutup yang sangat terang lagi salah. Gue nggak menutup. Bukan itu statement Hazard akan diingat salah nggak? Buat apa? Dua-duanya akan diingat. Will find a way to shine. I done did so much that when you see you might go blind. Apaan itu, Re? Udah. Lanjut aja. Udah. Capek bahas Liverpool. Nggak, lo ada takeaways di game yang kemarin nggak? Iya, jadi ini jangan dipotong dulu ya. Mau tak potong di ini. Gimana menurut ente, Li? Jadi permainan kemarin. Tapi ya, ini sebenarnya Li. Menurut lo gimana? Papai. Please. Jadi permainan Liverpool semalam. Jadi permainan Liverpool semalam bener-bener ya ekspektasi gue bakal menang ya, ekspektasinya menang. Cuman permainannya itu nggak sampai segitunya banget sebenarnya. Karena Liverpool sebenarnya bisa lebih dari 5 gol. Berapa kali peluang tidak bisa dimanfaatkan. Gakpo bermain cukup bagus banget. Luis Diaz oke. Mo Salah apalagi meskipun beberapa kali dia membuang peluang. Tapi itu termasuk salah satu dia bisa membangkitkan lini depan Liverpool. Lini tengahnya nggak ada Szoboszlai, Curtis Jones oke. Yang gue lihat West Ham itu adalah dia seperti kebingungan, sama sekali nggak dikasih nafas sama Liverpool dari awal sampai akhir, sampai ngos-ngosan. Wan-Bissaka nggak bisa apa-apa, Emerson nggak bisa apa-apa. Nggak, seriusan beneran. Lanjut. Habis gitu di babak kedua mulai menurunkan sedikit tempo. Tapi menurunkan sedikit temponya itu bukan berarti dia main santai. Tetap dia attack. Dan akhirnya Liverpool bisa mencetak 2 gol dari Trent Alexander-Arnold dengan selebrasinya gini untuk Marca ya. Media Spanyol yang banyak ngomong itu yang bilang Trent Alexander-Arnold bakal pindah ke Madrid. Media Madrid. Marca itu. Serius? Oh, Media Madrid. Makanya dia selalu positif, selalu di itu. Itu Media Madrid, Marca. Itu kan udah lama, Li. Oh, pantes ngarep banget Trent ke Madrid. Udah mau fix. Udah Li. Fix. Bentar jadi dulu. Udah kemungkinan besar. Bentar, abis gitu kita mencetak 2 gol, akhirnya bisa mencetak 5 gol ini. One of the best moment di season. Kita 2 kali lawan West Ham, 2 kali 5 gol semua. Dan gue berharap nanti minggu depan lawan MU jangan kasih ampun itu tim. Dan gue lihat gini, gue terakhir. Terakhir fun fact abis itu lo. Fun fact terakhir yang begini tuh Jude Bellingham di Dortmund pas dirumorin ke Madrid. Gini juga. Habis itu tahun depannya ke Madrid. Itu simbolis. Ya makanya berarti ini cuma. Ini emang salah satu kriteria buat masuk Madrid. Di kontraknya ditulis harus kalau harus selebrasi begini. Bisa di lapangan atau di rumah atau. Betul. Ya tergantung. Pokoknya ada kamera. Apakah sanak keluarga cinta. Begini, kita mau lanjut kemana sini? Ini terakhir gue mau ngomong berkaitan Liverpool semalam. Di away fixture, Liverpool bermain di away fixture di satu liga terbaik di dunia, melawan tim yang bagus, tapi bermain dengan ketenangan yang gue nggak lihat di tim-tim lain. Vibe ketenangan, dan ini udah levelnya Liverpool tuh semalam ya, bukan confidence, bukan percaya diri, tapi clarity. Dia udah tahu betul dia bakal menang. Kayak ini kue, tau gak lo? Obat nih maksudnya. Sumpah vibe-nya gue terakhir nih vibe Liverpool tuh kayak MU 2008 gitu. Main kayak ini Premier League kayak apa ya? Kayak ikan goreng. Aquarium. Piece of cake, lo lihat karakternya, gesturnya. Dan ini kita lagi nonton history in the making. Ini Derrier Liverpool menurut gue. Kalau sampai Liverpool gak menang apa-apa, Liverpool sampai gak menang Premier League or Champions League, menurut gue ini adalah tim tolol. Itu nasib sih. Itu nasib. Kalau sampai nggak menang apa-apa. Tapi kalau sampai menang, nasibnya Arteta gimana? Nah nih kalau Liverpool nggak menang, Arsenal juga nggak menang gimana? Kalau Arsenal nggak menang, kita nggak usah ngomong. Terus yang menang Chelsea. Terus yang menang Chelsea. Forest? Emang nanti malam bisa menang Ipswich? Anggap masuk. Gila. Emang Chelsea itu tim bagus? Emang ntar malam bisa lawan Ipswich? Enggak mungkin, pegang omongan gue, gak ada oleh. Enggak mungkin menang. Chelsea ini cuma kebantu mental doang, Chelsea, banyak pemain. Lo tuh harus ngeliat pas lawan Fulham kemarin. Dia tuh kaget. Ya. Kaget. Dia tuh menganalisis Fulham, menganalisis Assalamualaikum. Dia menganalisis. Siapa menganalisis? Chelsea. Enzo menganalisis untuk permainan Fulham yang dimana fully focus on the direct, yang dimana dari Fulham pas datang ternyata pas kemarin Fulham melawan siapa?
Chelsea. Ya. Dia bermain jauh, total beda banget. Tumpuannya yang tadinya dia tumpuan total di winger, kurang kencang. Dia mencoba main di midfield. Kurang kencang. Dan di mana gue ngeliatnya seperti itu. Kepala, hidung tepak gitu. Ini pas striker. Di mana gue ngeliatnya Chelsea nggak bisa ketemu sama tim yang ada pergantian sedikit. Contoh, ini udah banyak banget case Chelsea kayak begini. Lawan MU Van Nistelrooy, yang dibilang mereka katanya mau menang bantai-bantai, mampus, nggak menang kan sama sekali kan, ya kan? Karena mereka kalau ketemu tim-tim yang seperti itu, tim-tim yang cara permainannya seperti apa, mereka tuh bingung. Cara permainan nggak begitu kedebak, mengganti sedikit, mereka tuh bego. Bisa dibilang Chelsea tim bego nih. Nggak, itu baik. Kalau gue lihat ya, waktu lawan Fulham kemarin, dia kaget, Mat. Permainannya Fulham terlalu cepat. Lo yang ulang total. Hah? Lo ulang total biar dia kesana. Kenapa? Enggak, dia terkejut gitu loh. Fulham bermain cepat, dia punya serangan attacking-nya yang luar biasa. Di babak pertama, babak kedua itu kayak kebingungan Chelsea ini. Jadi menurut gua inilah Premier League baru ditunjukkan sama. Betul, gue setuju banget nih, Mat. Menurut gue Chelsea kemana lawan Fulham dia kaget banget. Dia kebingungan. Babak kedua begitu Fulham, dia baru merasa kalau ini Premier League. Premier League. Maresca ditunjukkan this is Premier League gitu. Ketika Fulham bermain cepat kayak gitu, kayak kebingungan dari midfieldernya, dari backnya itu kayak dengan menggunakan 3 backnya itu susah. Nggak ngelawan Ipswich. Ipswich ini kita tahu kemarin lawan Arsenal dia main rapat banget. Sangat terstruktur, rapi, mid block, low blocknya ada. Dan dia punya Delap di depan yang bisa konversi gol. Yang kita tahu Chelsea defensifnya nggak ada Fofana juga, sedikit kelimpungan di belakang. Memang dia punya Cucurella yang sering masuk jadi nomor 10 ngebantu serangan. Tapi gimana cara mereka ngebongkar low blocknya? Karena jujur aja Enzo Maresca ini udah mulai ada batunya. Di awal-awal kan kita terkenal di pemain yang suka rotasi pemain, segala macam. Sekarang udah mulai masih rotasi, tapi ada batunya gitu loh. Kayak dia nggak berani narik Palmer. Terus nggak mau masukin Joao Felix. Terus dia nggak mau Madueke kemarin nggak masuk ke bench. Sancho main sampah sampai sekarang nggak diganti. Jadi Sancho tuh ngapain sih dia? Maresca akan nge-solve atau low blocknya nih Ipswich yang sangat rapi. Tadi itu pemain yang nggak dimainin Felix. Selain itu in the game ini padahal Felix buat skill. Tadi kita bahas Ipswich soal Arsenal. Nggak ada Saka, ngaruh dari soal untuk ngebongkar, terutama di Van Noter. Sama Chelsea juga begitu. Chelsea punya Palmer yang bisa shooting lini kedua, Enzo Fernandez juga bisa. Felix deserve untuk dapat di game ini. Skill dia itu dibutuhkan. Pedro Neto cedera atau tetap main? Ada. Neto ada. Main. Itu juga bisa tuh sebagai atau mungkin Engkungku masukin. Iya. Engkungku kemarin cuman dia tuh agak Engkungku. Pilek. Dia kemarin bukan pilek, radang. Jadi Engkungku agak dia di boxnya oke. Cuman outside the box lagi jelek banget. Ya intinya pemain skill Felix harus main sih di match ini menurut gue. Tapi itu benar dari Gundo. Buka lanjut. Enggak lu. Enggak udah. Felix tadi. Iya, soal terakhir. Felix itu untuk murni skill gitu loh. Untuk skill narik pemain lawan. Kan Palmer nanti yang lain kanan bisa masuk, Sancho mungkin bisa assist, bisa cetak gol lagi di pertandingan itu. Nggak akan. Dan Jackson bisa dioptimalisasi. Tapi tetap ketika sudah 50-60 menit dengan misalnya nggak ada Felix, ya lu gantilah gitu loh. Harus berani lu jangan kayak Pep lah, capek nahan. Gitu karena pemain seperti Chelsea ini ada momen lu perlu ganti. Dan kemarin lawan Fulham tunjukkan comeback gak enak kan lo. Palmer kemarin bener-bener gak ada by merit dia stay di lapangan. Gak ada by merit ya, emang Maresca harus berani lebih tegas sih menurut gua. Tapi bola itu 90 menit salah kalau lo lihat semalam. Berapa ada 20 menit dia. Iya, makanya kan dia bisa hat-trick. Tapi tetap itu yang Bruno harus belajar tuh. Sama salah. Apa ini tiba-tiba ke Bruno? Mau make a mistake, salah. Udah tenang, nanti next will come. Karena udah cetak Bruno main Palmer. Enggak, sebentar. Bruno muka ngerengut 24 jam. Enggak, karena ketawa kok. Enggak pernah. Enggak pernah. Jarang, selalu bikin sumpek tuh. Orang tuh ngeliat sumpek loh. Nah, kalau Palmer tuh dia enggak ada ekspresi, Mat. Kalau Palmer tuh cold aja diem. Itu senang diem, ini diem.
Semua diem. Enggak, tapi memang orangnya seperti itu, Mat. Gue punya temen. Tadi gue jadi kesalah di sosial media. Dia sempat interview. Memang orangnya Palmer itu pendiam, lemes gitu. Ya memang orangnya. Dan lanjut. Dan kalau ngomongin Palmer, sekarang tim-tim juga udah mulai nemuin solusinya untuk ngelawan Palmer, yaitu di man mark kan. Palmer diikutin kemana-mana. Cuma kalau konteksnya kemarin lawan Fulham, sempat di man mark tapi sempat ada loss-nya juga. Akhirnya dia dapat gol dari true pass si Tosin Colwill. Ada review. Colwill kasih true pass, akhirnya Palmer dapat momen golin. Apakah menurut lo Ipswich juga akan ngelakuin yang sama? Pasti nge-man mark Palmer? Pasti. Yang penting tuh kalau Chelsea menurut gue tempo. The tempo of the play. Babak kedua itu penting banget buat mereka. Di saat kemarin pas babak pertama mereka udah ngelit 1-0. Babak kedua tempo yang mereka Koran. Bukan atau naiki tempo. Lampu hijau. Sponsor me. Kenapa? Oh ya, temponya mereka tuh berubah banget. Babak kedua kayak mereka nge-switch off gitu. Itu agak aneh. Menurut gua mereka nggak come to win kemarin di pasangan Fulham yang tapi come to play. Iya dong. Enggak WO. Oh iya. AFK ya. Jadi gue berharap lawan Ipswich temponya tetap sama sih. Kalau menurut gue lanjut abis ini dan lawan Ipswich temponya harus tetap naik gitu loh, Mas. Iya. Dan terakhir kita tahu Ipswich ini tim yang punya intensity juga tinggi. Si McKenna ini dia nge-build timnya adalah tim yang bukan yang pasif gitu, yang aktif, pressing juga apa segala macam, dan punya work rate dan tempo juga yang tinggi. Jadi kalau Chelsea nggak into the game bisa bahaya di transisinya gitu loh. Udah lewat. MU enggak usah. Enggak usah ya. Enggak lah. MU enggak usah deh. Gue juga males sih. MU kita mendingan bahas season ini, Berbatov bagus tuh ya. Gak mau nostalgia aja. Udahlah, enak nostalgia. MU bosan anjir kalau Mat lawan Newcastle, Mat. Mendingan nostalgia gitu. Lawan Newcastle yang away atau home MU. Home MU. Ini nih, enggak yang Cristiano hat-trick. Home. Coba cek. Home. Home. Liverpool ntar away. Home. Bisa away terus ya. Iya. Menurut gue lawan Newcastle, MU bagus banget itu hat-trick pertama Cristiano Ronaldo waktu lawan Newcastle. Kita menang 5-2 di Old Trafford. Itu indah. Newcastle pas beneran. Ronaldo pas the first match he return di MU lawan Newcastle 2 gol. Dan hat-trick pertama CR di Premier League itu lawan Newcastle juga 2007-2008. Newcastle kita menang Carabao waktu itu lawan Newcastle. Penampakan fans-fans yang udah capek sama timnya. Sudah sangat dekat ke degradasi. Apa gunanya sejarah ya gak? Iya. Kita suruh lihat yang kemarin ada orang tua. Menurut gua siapa? Gray ya. Yang kiri siapa? Gordon. Tevez juga bagus di situ. Gordon menurut gua ini bakal menunjukkan kegigihannya. Dia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya bakal menang malam ini. Ya. Coba lihat deh guys. MU lawan Newcastle yang 5-2 tuh. Yang Tevez. Cuman bagus. Ini ya Isak 60 match 40 gol. Yep. Malam ini akhirnya gue transfer dia ke tim gue di FPL. Kurang ajar. Iya, akhirnya gue masukin karena nggak bisa nih. Ini kompetitor gue pada masukin semua. Kalau gue nggak masukin gue tolong. Gue buang. Isak berarti dia akan bermain di sisinya Lisandro Martinez dan Maguire mungkin. Tengah Maguire apa siapa? Deli. Maguire. Dia akan main di sisi itu. Dia akan ngobrak-ngabrik sisi defense United. Gini ya. Lu lihat jalannya game lu tuh gimana jalannya game? Ini gue akan jujur dengan kita hidup harus jujur bukan? Dengan form United seperti ini dan form Newcastle seperti ini, MU menurut gue akan kalah. Dan kalahnya punya potensi agak berjarak. Agak kebantai. Newcastle gak hanya berpatok sama Gordon lagi, di outshine sama Isaac yang vibe-nya gak tahu kenapa. Kayak ada dikit Ronaldo Nazario technicality-nya. Tiba-tiba Jacob Murphy nge-outshine lagi. Tonali kuncinya kayaknya. Joelinton. Bruno Gimares-nya efektif banget. Joelinton-nya. Ini apa ini tim? Ini 1-2 tahun lagi bahaya loh kalau dibengongin. Bisa title contender. Udah berjalan 3 sangat tahun atraktif loh. Ini tim. Atraktif, direct, bagus. Ini bertiga sih siapa? Gordon biasa kan paling top. Tapi gak tahu kayak kesurupan nih Newcastle. Menurut gue MU hanya perlu sentuhan magicnya Amorim untuk bisa survive. Kalau nggak sih menurut gue kita kalah bisa jauh, bisa punya potensi kalah. Kecuali emang ada sihir Old Trafford dan Amorim kita nggak. Menurut gue itu. Ya ini menurut gue ini match
match bantai-bantai baby buat Newcastle ya. Gue ngerasa kita bakal kalahnya kebantai banget. Pertama kali lu gue liat tuh gak sombong di sini. Pertama kali gue liat. Gue ngerasa Newcastle jago banget. Dan MU yang sekarang not in their form to play with Newcastle. Iya. All the way. Itu. Kemarin Karim kita nyiapin Liverpool. Kemarin Karim ngobrol sama gue soal kenapa nih kok MU bisa jelek banget. Dan dia punya takeaways terutama di sisi midfield. Dan ini gimana Rim? Coba. Oh gue lupa lagi. Pasti anjing. Lupa sih enggak. Yang mana yang itu masalah left wing back lu kasih tau gue. Oh iya yang masalah di mana. Left wing back gimana? Dia di Sporting tuh dulu gimana? Dan itu kemarin keren banget kasih tau gue. Kasih tau Mat. Apaan gue? Nggak intinya adalah kan fokus Amorim ini adalah pelatih yang sangat sistematis. Bahkan menurut gue rigidnya bisa kayak Pep. Secara rigidnya di Sporting. Kayak gimana dia build up right wing back, left wing backnya tuh harus pakem dari awal. Kayak contoh, kalau dia lagi di posisi build up, left wing back sama right wing back itu jangan lewatin titik tengahnya dulu. Tujuannya apa? Supaya nge-track left back sama right wing back lawan, supaya ada space buat striker atau CAM buat kirinya untuk robos sendiri. Jadi dari passing ke kiri, dia akan masuk ke sisi sininya. Ultra positionist emang Amorim tuh. Dan kenapa Bruno main jelek? Karena dia selalu drop deep. Yang dimana tuh seharusnya di sisi kiri itu harusnya diisi. Harus belajar sama Ole tuh, Amorim tuh. Ole atas. Ole Gunnar Solskjaer. Dua-duanya. Dan pemain MU sering kalau dibilang itu LWB-nya agak maju ke depan. Dan itu ngeganggu dinamika. Ada wisdom. Kalau mau merubah sesuatu juga gak bisa total. Oke. Ini belajar defense. Mikir kan semua. Baru. Tiba-tiba pas counter press mikir lagi. Harusnya tuh Amorim 3 bulan defense dulu. Udah apal 3 bulan ke depan counter press. Apal 3 bulan selanjutnya nyerang. Capek Mat. Apal 3 bulan ke depan. Kalau di championship kemana aja? Iya kalau 3 bulan mulu anjing. Degradasi. Kita 8 poin untuk degradasi. Pernah enggak ada? Anda nikmati ketawa. Tahun depan gak ada salah. Ngonten ketawa. Anda nikmatin. Tahun depan gak ada. Salah bye-bye tahun depan. Pandai gak ada. Li, gue mau ngasih lu hayalan Li. Gue mau ngasih lu hayalan. Tahun depan lu menang Liga ke-20 menyamakan MU di saat yang sama MU degradasi. Lu bakal gimana Li? Gua berhenti konten. Enggak, kita AFK dari sekarang ini. Kalau ada pembahasan ini. Enak aja pembahasan. Dan 20-nya Liverpool lama. Kita Premier League tetap. Iya, dia Liga Inggris. Udah lah kalau Premier League Premier League MU. MU please. Ya enggak makanya enggak isi. Udah. Kalau kita udah. Sebelum kita juara bilangnya 20. Sekarang kok 20 sama. Emang iya. Start from 92. Emang iya. 20. Lo Premier League berapa? Kan lihat. Satu. Enggak, menurut gua masih 19 sama 18. Satunya ada Covid. Itu pun lo menang pas Covid, tau gak? Loh, gak ada City Parade. Di mana? Ya ada capek. Oh, lagi Covid. Jauh lebih bagus menang Premier League-nya Leicester dibanding lo. Heboh. Kok bisa? Heboh. Jauh lebih heboh. Sebelum Covid kita udah juara level gini. Udah jauh poinnya. Ente juara sama. Iya. Level lo sama Leicester sama. Bertahun-tahun gak menang Premier League sama sekali. Gak pernah menang Premier League, cuma menang sekali doang. Lah, sekarang kalau kita 20 sama, lu 20 sama apa sih, Li? Premier League lu berapa, Li? Lu Premier League satu sebelum Premier League lo sama Chelsea, sama Arsenal. Sebelum Liverpool juara, MU banggainnya berapa? Enggak, Premier League gue bahas Premier League. Lihat sekarang kelihatan lo kan? Premier League dari lo baik nih sampai sekarang. Pernah ngerayain Liverpool juara enggak? Premier League 2 kali ini nanti. 2 kali sekali tapi ngerayainnya online karena kan Covid. Sebelum Covid kita sudah poin jauh. Nih poinnya. Kita lagi ngomong juara kok. Iya, kalau juara MU udah. Udah capek. Kalau lo puas-puasin intinya Premier League cuma 2. Entar kalau menang pun cuma 2. Tapi 20 sama. Tapi 20 sambil degradasi. 20 sama plus degradasi MU. Sekarang MU degradasi, gue berhenti ngonten, lo gak bakalan muka gue lagi. Gak apa-apa, MU degradasi kita tetap number 1, tenang aja. Nih, gue malas banget. Gue bakal berhenti ngonten sih. Gue malas banget bahas tim yang ini nih. Udah tim irrelevant nih, Spurs. Udah gak usah. Udah habisin waktu. Udahlah, Ainge nih udah mungkin. Enggak, tapi asik gue sama Ainge.
Ayo gol yang banyak guys. Biar mereka golin lo golin mereka. Gue asik setiap game minimal 4 gol minimal. Enggak, kemarin 2 sama. 4 gol. Oh iya bener. 4 gol. Tapi semalam sih gue highlight satu momen ya. Itu yang tabrakan Solanke sama. Iya. Itu goblok. Gue nangis ketawa. Astagfirullahaladzim. Untuk pemain di level setinggi itu melakukan hal itu bodoh. Bisa miskomunikasi. Cuman menurut gua kalau misalnya dari Spurs menurut gua ngerasa ini fullbacknya parah. Fullbacknya Spurs Pedro Porro menurut gua udah lost the plot anjing. Yang main Jet Spence sekarang fokus kan? di musik Instagram aja tuh Pedro. Itu dia Pedro. Sekarang yang main Jet Spence kan? Iya. Kartu merah kemarin. Kemarin nggak main jadi. Nah, Destiny Udogie agak lebih cocok main boxing ini menurut gua. Nggak tahu kenapa. Spursnya aneh tau gak? Yang punya Yahudi Rusia tuh. Emang ada obses bikin pemainnya ngos-ngosan tau gak lo? Enggak, tapi ground coverage intinya Li. Enggak, kalau siap-siap. jangan diedit Gil. Sen, kalau seandainya MU degradasi, Mamat akan sedih. Tapi kalau dia masih ada tim keduanya, Spurs. Masih aman. Yang bener, lu Spurs. Apaan? Saran gue. Lu fans Arsenal. Saran gue, lu punya 3, oke? Enggak, gue fans MU. Enggak. Barca, Milan. Enggak yang lain. Jadi lu ada MU masuk Championship. Ini harus diinterupsi. Tapi lu harus sudah mulai declare. Lu harus mulai declare, Bang Gundo, bahwa lu bukan fans Milan. Please. Kenapa? Lo fansnya Pep. Lo anak atau halal apa haramnya Pep? Udah lo declare deh sekarang. Milan gak dipuji di 2000-an, dia masih muji City. Berat nih. Ya kalau kita podcastnya 2000-an muji terbang-terbang aja. Udah guys, terima kasih yang nonton Pojok Debat hari ini. Jangan lupa subscribe semua channelnya Grombol. Tadi belum ditawarin. Sabar. Channelnya Grombol ada di YouTube-nya, TikTok, Instagram dan lain-lain. Jangan lupa masuk grup Telegramnya Grombol juga. Kita udah 4.000 lebih member. Ntar di sana bakal ada sering lebih aktif talent-talent untuk grup call dan lain-lain. Kecuali Ali. Dan juga Spotify kalau mau dengerin di mobil, di pesawat, di Bandung, di Surabaya, boleh. Dan bolehlah dengan percuma. Itulah, itu aja ya. Dan juga follow Arsenal Fox, Karim Nasar, Mehdar, siapa namanya? Kayak Ali Register Ali Indonesia. dan... Sebentar, sebelum lanjut, Chelsea kemungkinan bakal menang sih. Oh, dia oleh masuk langsung ngomong. Iya, bakal menang. Chelsea lagi Terus naik. ada Bang Gundo dan Pandit Diaspora. Buat yang nanya nanti Bang Ole mana, Bang Ole udah gak bakal di sini lagi. Anda jadi lihat video lama mau lihat Bang Ole. Gantinya gue. Enggak, Bang Ole cuman gak ada 3 hari, abis itu ada. Minggu. ada. Bang Ole lagi di Bangkok guys. Udah itu aja guys, let's go. Come on, Reds!